rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you cry. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you. Choking's overdue. Come at me and you won't get it. Turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Oke ya, jumpa lagi ya. Ini udah lama nggak bikin konten ya kan. Kalau setiap hari kerjain STP ya pasti kerjain STP. Cuman kan problemnya kan udah itu aja ya. Problem ada sering saya bahas, dan sering saya upload. Kali ini ada bahan nih, ada bahan nih ya, handphone lah, handphone. Nah sebenarnya saya juga di sini sih fokusnya, dan itu musim digital. Dan saya coba bikin konten yang fokus di set top box. Karena ini ada handphone smartphone Android kan, seri-seri ya sekarang inilah, HP-HP terbaru. Udah lama nih nggak saya pegang, udah 1 minggu lebih. Nah ini coba, ini problemnya kelihatan tadi infonya itu nggak mau dicas, dia cuman keluar petir tapi nggak mau itu ya, persentasenya itu nggak nambah lah, nggak jadi 2% 3%. Nah ini coba nih ya, ini kerjakan. Ntar solder dan apapun belum saya tata ini gitu ya. Ya ini udah saya tata. Oke ya, sebelum kita kerjakan yang ini smartphone ya, ini spill dikit lah. Handphone yang belum smartphone, yang masih generasi itu ya, kalau Nokia ya DDC3. Nah ini HP yang belum smartphone ya, ini belum pakai data, ini masih jaringan biasa. Nah ini HP DC3 ini buat yang ini ya, baru itu yang sekarang, yang belum pernah lihat HP ini di tenar di zamannya nih. Ini HP Nokia 3315 ini seperti ini. Nah ini mesinnya lebih simpel nih ya, belum ada pakai data, dan otomatis nih hardware-nya nih kuat lah, yang belum banyak teknologi sekarang buat itulah, buat internetnya sudah sampai sekarang generasi 5 juga. Nah sebenarnya dasarnya sama lah, kalau kita udah pernah pegang ke ini handphone yang seperti ini, yang untuk perkembangannya bisa ngikuti dengan mudah ya. Ini ada ini IC PA lah nih, ini IC PA, dia masih pakai ini duplexer nih, switch antena nih. Kalau di titik sepertinya agar kalau nggak menjoler nih. Ini ICRF lah, ini ICRF lah. Ini sedikit pengenalan ya, kita kalau udah pegang ini kita punya jam terbang ya, paling nggak punya tanggung jawab kalau kita share video ya. Dalamnya ini ada lagi nih, ini ada prosesornya, dan belum pakai itu ya, teknologi eMMC, masih pakai NAND flash mungkin. Nah ini ya, ini ada chipsetnya, ada CPU nya kok, chipsetnya ya, CPU, dan ini IC powernya nih. Nah dan buat ngerjain seperti ini tidak semudah sekarang. Kalau dulu sekarang kan mudah nih, tinggal browsing, banyak yang share skematik, banyak yang share itu. Nah ini kalau lihat buku ini nih, satu generasi berarti nih ini dari keluar dari ya, masih cal ya, dulu seperti ini ya. Kita buat cari jalur, buat ya cari-cari kerusakan, kita pakai seperti ini. Nah ini seri BB5 ya, ini BB5 ini udah paket internetnya udah pakai ini, nggak salah itu ya, nggak salah pakai itu, udah ada yang H+
Nah seperti ini ya, ini versi komik. Nah dulu seperti ini kita berjuang buat itu servis handphone ya, seperti ini kita pakai cek jalur, teknik pengukurannya seperti ini. Nah ini saya spill dikit nih ya, saya ndak itulah cuman perkenalan ndak baru di dunia servis elektronik. Oke ya, kalau teman-teman punya yang buku seperti ini ya satu angkatan berarti. Oke, to the point. Ya ini biar nanti nggak ada yang itu berisik atau apa pada kendaraan, saya dubbing aja proses pengerjaan seperti apa. Oke ya, saya siapkan dulu. Oke ya, ini ada handphone ya, udah Android, kebetulan merek Redmi 9A. Dari keterangan nggak bisa dicas ya, kalau HP mati pun juga nggak bisa dicas. Ya yang penting coba. Ya sebenarnya buat itu kita analisa kerusakan handphone tuh ya, ini awal mulanya di port charging ya, mulai dari indikasi nanti cek ampernya berapa, pakai itu USB dokter itu semua di sini. Nah ini cuman ini udah saya coba seperti ini ya, cuma kedip-kedip seperti ini, tapi dia enggak mau naik presentasinya ya, 2% 3% enggak mau naik, cuman kedip-kedip. Nah kalau kedip-kedip seperti ini tuh ya, inilah kalau ada firmware fault atau apa itu kesampingkan dulu, fokus di pengerjaan secara hardware ya. Sebagian besar kebanyakan problem di hardware ya, entah jalur, entah plugin atau apa ya. Kita coba dulu. Nah mungkin kalau itu ya, mungkin ini habis baterai atau gimana ya, ndak mungkin sampai sini ya. Udah pasti udah dicoba di charger yang lain ya, tuh dengan yang punya udah dicoba di charger yang lain dan hasilnya sama seperti ini. Nah dia pasangkan itu pelan-pelan, waktu buka tutup belakang kadang juga itu ada fleksibel fingerprint, jadi juga ketarik itu ya. Nah ini analisanya dari itu, dari port charging. Ini kita pastikan ya, itu kan tegangan normal bukan fast charging ya, tegangan normal tuh ada 5 volt itu di port ataupun konektor cas ya. Nah di sini di bagian ini. Nah ini kita teliti dulu, kita pastikan ya itu ya, mungkin solderan ataupun itu bagian port aman, ndak longgar atau gimana ya, pelan-pelan ya, sebelum kita nanti berurusan dengan komponen, berurusan dengan itu IC ya, kita itu SOP nya dari sini biar nggak salah langkah, nanti juga malah repot sendiri ya kalau kita langsung ke itu IC tanpa pengukuran, tanpa kita tes dulu tegangannya. Nah ini saya periksa bagian konektor cas ataupun ya itu ya, port charging ya. Nah kita teliti, mungkin juga ada bisa yang longgar, bisa longgar seperti ini. Nah itu kan juga wajib diganti ya kalau seperti itu. Nah ini saya teliti sepertinya masih oke ya, tinggal kita tes ya. Nah ini cara tesnya, kita cari nih, kita cari test point ya, pokoknya kalau ada di kapasitor ataupun resistor yang ada tegangan 5 volt, mungkin juga ada kurangnya sedikit, kalau 4, berarti itu tegangan fibas ya, tegangan port charging, yaitu tegangannya dari cas. Nah ini langsung kita tes bagian keluaran dari port charging ya, yaitu ada di kapasitor ataupun test point di ya, di port bawah ini ya, kita cari ya. Nah pokoknya kita tes, kita cari. Nah ini ketemu di kapasitor tegangannya normal ya, ini kan keluaran dari port tuh berarti normal, jalur plus dan minnya, jalur ground dan jalur 5 voltnya normal ya, tapi kan belum tentu sampai atas nih ya. Kita buka,
kita tes di test point juga, biasanya di sebelah itu, sebelah soket-soket itu, soket fleksibel yang dari bawah ke atas itu ada test point. Nah seperti itu, ada warna kuning-kuning kecil-kecil seperti itu biasanya ada salah satu jalur ataupun test point tegangan buat V-bus, tegangan 5 volt yang dari pot bawah ke atas. Nah kita cari lah, pokoknya kita tester yang prop hitam kita ground di body, dan satunya kita cari. Nah kan tadi di bawah ada 5 volt. Nah ini setelah naik ke atas kita pastikan lagi, mungkin ya ada turun cuman sedikit ya. Kalau terlalu banyak turunnya ya nantilah ya kita itu ya, kita cari gimana pokoknya yang mudah dulu dan tidak harus langsung kerjakan di mesin apa temen di IC charging atau IC power dan lain-lain lah. Ya kan tadi kita ulangi lagi ya, ini pengukuran apa langsung ini di atas ya. Nah saya udah tahu di mana letak test pointnya, nah di sebelah situ. Nah turun kan tegangan yang di pot bawah tadi ada 5, sedikit, dan ini ya turun ada setengah volt lah. Nah nanti kita itu ya, kita pastikan dulu, kita tambahkan atau gimana nanti. Nah ini kan kita ada 5 volt ya, tapi sampai atas kan cuman lewat aja itu di fleksibel, cuman lewat ke atas, tapi di bagian atas turun. Nah ini masih 5 volt ya kan, 4995 volt. Nah tapi di atas cuman ada 4,5. Nah ya ada penurunan ya. Kalau turun pasti, cuman ya nggak sebanyak itulah, cuman koma berapa gitu. Ya cuman itu sebelum kita langsung bekerja berat di mesin ya kan, kita coba nanti tambahkan jalur lah ke atas ya kan, cuman lewat tuh dari atas ke bawah, tapi udah ada penurunan tegangan ya. Mungkin bisa short ringan atau gimana, tapi nggak ada salahnya ya kita coba dulu yang ringan. Kita tambahkan luas penampang pengantar dari pot bawah ke atas. Nah ini pakai kabel jumper seperti ini kan ya, ini kan terlalu kecil ya, ini kita rangkap lah nanti. Ini kita rangkap 3 atau 4, ini agak besar ya. Ini kabel jumper seperti ini ya, biasa buat jumper antar komponen ataupun jalur yang putus. Nah ini kan adanya ini yang di handphone ya, kita rangkap aja lah, kita rangkap 3 atau 4. Nah nanti kita istilahnya kalau di handphone tuh jumper lah, kita jumper dari atas ke bawah. Kalau ini kan nggak rubah jalur ya, cuma menambahkan itu istilahnya penghantar lah, konduktor dari atas, dari bawah ke atas. Nah mungkin kalau kasus seperti ini jarang sih, di HP-HP dulu tuh jarang. HP-HP sekarang semakin baru tuh ya seperti ini. Sering juga ada problem, mungkin di cas ndak kuat atau gimana tuh sering seperti ini. Belum tentu kan, belum tentu juga ada di IC. Nah kan makanya kita coba dulu yang mudah ini, kita coba tambahkan luas penampang ya, luas pengantar lah kan. Kalau ini nih ya yakin sebabnya itu sih, baterai kan sekarang kapasitasnya besar-besar, beda dengan yang dulu. Otomatis proses pengisian juga udah adopsi teknologi fast charging juga ya, mungkin sebabnya itu kan otomatis butuh itu ya, daya yang besar dari charger. Nah juga penghantarnya itu kalau ada fleksibel ya mungkin di soket ataupun apa yang kurang rapat atau udah mulai longgar dan lain-lain lah, sebab seperti itu. Nah ini kita coba seperti ini, kita tambahkan jalur dari pot charger bawah ya kan ini. Nah, tadi ada di kapasitor yang itu. Nah di situ tuh jalur plus V-bus dari charging, nah sampai ke situ itu juga jalur test point V-bus. Nah ini kita tambahkan dulu di satu jalur dulu di tegangan 5 volt.
make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Nah, kalau di handphone yaitu solder kita harus bagus, harus lancip. Nah, ini khusus buat yang belajar. Ya kan masih proses solder dan lain-lain. Itu harus itu ya, banyak belajar lah biar ndak gampang nempel di komponen sebelah dan lain-lain. Karena kan handphone ini kan rapat komponennya. Nah, ini udah saya solder ke atas ya. Sementara begini dulu, belum saya rapikan, yang penting kita tes dulu. Yang jelas tadi cuma kedip-kedip dan nggak mau itu ya, nggak mau bertambah lah. Nah, ini dicoba dulu. Nah, ini lupa nih, baterai belum ditancap. Nah, ini coba saya tunggu dulu ya, saya tunggu sambil nanti kita itu tes lagi di mainboard utama di mesin, tegangan 5 voltnya tuh sampai berapa, ataupun sudah ada peningkatan ya, dari 4,5 mungkin naik. Nah, ini kan seperti kehabisan baterai, cuma sudah lama dicoba enggak mau keluar presentasinya kan, dari kronologi seperti itu. Nah, ini saya tambahkan ya, saya tambahkan lagi yang ground, kan ada itu dua kan, kalau charger kan plus dan min kan. Nah, saya buatkan lagi nanti. Ini saya ukur dulu dari penambahan satu kabel jumper, sudah ada peningkatan belum ya. Nah kan sudah ada peningkatan dan naik ya, dari 4,5 udah 7,4. Nah, ini juga faktor penting nih buat penambahan itu arus dari charger itu biar cepat masuk ke mesin, dan otomatis proses pengisian juga itu ya bisa lebih cepat, ataupun mampu buat isi kapasitas baterai yang sudah sangat besar ya. Ini kan udah 5 ampere nih, baterai kapasitas baterai udah 5 ampere. Nah, ini sekalian aja saya tambahkan satu lagi yang jalur ground. Saya sendiri pun biasa seperti ini, walaupun udah biasa itu ya, bongkar pasang IC juga, IC power switch atau apapun, saya juga itu, saya disiplin di pengerjaan seperti ini, yang mudah dulu, yang awal dulu, biar nanti tidak salah langkah dan banyak komponen jadi korban fitnah ya. Tapi kita itu kita lepas mungkin gitu kan, kalau kita tidak pakai SOP seperti ini. Nah, ini saya tuh cari jalur groundnya, test point ground buat tempat solder lah ya kan, buat kita mudah buat solder itu kabel jumper sampai ke mainboard utama. Nah, ini itu jalur ground yang ada di kaki itu.
Oke ya, ini coba lagi, kita tunggu sebentar. Kan ada tambahkan 2 jumper ya, jumper dari jalur bebas 5 volt dan jalur ground, jalur GND. Nah ini saya pastikan lagi, saya ukur lagi ada pengikatan berapa volt. Nah kan udah naik lagi ya, tadi sempat sampai hampir 5 volt. Ya itulah, tadi kan pengukuran itu udah ada peningkatan lah dari pot yang pertama tadi cuma 4,5 dan sekarang udah ada 4,7. Nah kalau ada turun pastilah, tapi kan nggak itu ya, nggak terlalu jauh ya. Nah udah tumbuh gitu ya, udah bisa itu mengisi dan ada itu 2% tuh. Kita tunggu sebentar, kalau udah tambah 1% jadi 3% berarti udah oke. Oke ya, buat banyak problem ini kalau kita analisa, kita pakai itu ampere meter lah, USB dokter itu yang praktis itu dari charging ya seperti ini. Nanti bisa ketahui ya, kita tahu ada di bagian mana kerusakan, kita dengan mudah analisa nanti. Ya nanti kalau ada bahan-bahannya ada lebih kasus lebih serius ya. Oke, udah 3%. Udah mau 3% ya. Berarti udah oke dengan cuman kita tambahkan kabel jumper. Nah, udah fix. Udah mau ngisi. Oke. Nah, jadi kan belum tentu kan, setiap problem seperti ini ada kasus berat, kita harus lepas IC, ganti IC charging dan lain-lain. Kalau kita pakai SOP dari yang mudah dulu, nah seperti ini. Cuman kita tambahkan kabel jumper. Oke ya, makasih telah menonton. Kalau bermanfaat silahkan subscribe. Nanti sambung ke video-video berikutnya.